Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin sebagai dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan. Yang saya hormati teman-teman semester 6 PAI non-reguler. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas kita, yaitu salah satunya adalah masih bisa menuntut ilmu sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun di dalam masa pandemi ini. Yang kedua kalinya, salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman terang benderang, yakni Abdinul Islam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang mata kuliah perbandingan pendidikan yang berjudul Keberhasilan Pendidikan Finlandia. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 9, saya sendiri atas nama Fauzan sebagai moderator. Yang kedua, Saudari Izzatul Lailiyah sebagai presentator pertama dan dilanjutkan oleh Saudara Roisul Muhajir presentator yang kedua dan dilanjutkan presentator ketiga yakni Saudara Sulaiman. Baik, maka saya sebagai moderator akan menyerahkan kepada Saudari Izzatul Lailiyah sebagai moderator, sebagai presentator pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Izzatul Lailiyah, nomor NIM 2018.096.01.1636. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah perbandingan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin, MPDI. Makalah tersebut berjudul tentang keberhasilan pendidikan Finlandia Anggoro Program Doktor Pendidikan Dasar dari UPI Bandung. Keberhasilan pendidikan Finlandia tersebut telah diakui dunia dan menjadi bahan kajian yang menarik mulai dari perencanaan sampai dengan implementasinya. Dan makalah ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pendidikan Finlandia mulai dari preliminary hingga pendidikan tinggi. Dan yang dihasilkannya dari nasional Finlandia merupakan salah satu negara Eropa Utara yang memiliki tradisi pendidikan berkualitas tinggi di dunia. Dan pendidikan yang diberikan menggunakan bahasa pengantar berdasarkan modern legend. Masing-masing penggunaan bahasa pengantar diatur dengan Undang-Undang Dasar Jenjang Pendidikan. Khusus untuk Provinsi Åland yang di seluruh penduduknya berbahasa Swedia memiliki undang-undang education, memiliki undang-undang pendidikan sendiri. Kebijakan pembangunan pendidikan Finlandia adalah lifelong education. Prinsip pendidikan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap penduduk memiliki keterampilan dan keputusan tentang muatan undang-undang tentang pendidikan dan penelitian yang dibuat oleh pihak legislatif berdasarkan usulan pemerintah. Pendidikan komprehensif yang terbaik di dunia akan diperkuat untuk menjamin bahwa keuntungan yang sama bagi setiap penduduk. Sistem pendidikan Finlandia bertujuan untuk menjadikan penduduk memiliki keahlian profesional yang tinggi dalam bidang pendidikan tinggi maupun penelitian melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi. Jaminan pendidikan bagi pemuda merupakan bagian jaminan dari pemerintah. Pemuda
pemuda untuk melanjutkan pendidikan ataupun melatih setelah menempuh pendidikan dasar harus mempunyai program-program keterampilan secara berskala diberikan kepada mereka. Hal ini bertujuan agar pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun tidak hanya mendapatkan pendidikan dasar, akan tetapi juga memiliki vocational qualification yang dibutuhkan dunia kerja. Program ini diberlakukan sejak tahun 2013 sampai bentuk kesejahteraan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu sistem pendidikan penelitian Finlandia. Sistem tersebut adalah rencana pembangunan pendidikan dan penelitian mempromosikan kesejahteraan dan menjadi dokumen penting dari kebijakan pendidikan dan penelitian Finlandia. Rencana dan pembangunan diadopsi oleh pemerintah setiap 4 tahun dan mengarahkan pelaksanaan. Tujuan kebijakan pendidikan dan penelitian dalam pembuatan program pemerintah rencana pembangunan mencakup semua bentuk pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi serta penelitian yang dilakukan di universitas dan politeknik. Dan tujuan utama dari rencana pembangunan meliputi yang pertama, mempromosikan kesejahteraan dalam pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan dan mendukung belajar sepanjang hayat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami yang bernama Sulaiman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisul Ghazal Muhajir. Saya semester 6. Saya mahasiswa Institut Agama Syarifah Diri. Di sini saya akan menerangkan sistem pendidikan dan penelitian Finlandia. Rencana pembangunan pendidikan dan penelitian mempromosikan kesetaraan dan menjadi dokumen penting dari kebijakan pendidikan dan penelitian Finlandia. Rencana pembangunan diadopsi oleh pemerintahan setiap 4 tahun dan mengarahkan pelaksanaan tujuan kebijakan pendidikan dan penelitian dalam pembuatan program pemerintah. Rencana pembangunan mencakup semua bentuk pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi serta penelitian yang dilakukan di universitas dan politeknik. Salah satu prinsip dasar kebijakan pendidikan Finlandia adalah bahwa semua produk harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi. Kesempatan pendidikan yang sama harus tersedia untuk semua. Tujuan dasar Finlandia. Tujuan pendidikan dasar Finlandia adalah untuk mendukung pertumbuhan kemanusiaan siswa, rasa tanggung jawab dan masyarakat, dan untuk menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Pendidikan harus mempromosikan pembelajaran dan kesetaraan dalam masyarakat serta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna perkembangan mereka di kemudian hari. Pendidikan juga bertujuan menjamin kesetaraan dalam pendidikan di seluruh negeri. Pemikiran yang dianut pendidikan di Finlandia adalah bahwa potensi masing-masing siswa harus dimaksimalkan. Karena itu bimbingan pendidikan dipandang sebagai penting. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk mendukung, membantu dan membimbing siswa dan mahasiswa sehingga mereka semua dapat melakukan sebaik mungkin dalam studi mereka dan mampu membuat keputusan yang benar dan tepat mengenai pendidikan dan karir mereka. Bimbingan dan konseling dipandang sebagai pekerjaan semua tenaga kependidikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Saya Tan Hamad Sulaiman. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tentang keberhasilan pendidikan Finlandia. Langsung saja ke pembahasan. Yang ketiga, otonomi sistem pendidikan di Finlandia. Pendidikan di Finlandia menjadi tanggungan pemerintah mulai dari primary sampai pendidikan tinggi. Untuk primary dan pendidikan dasar, buku, teks, makan sehari-hari, dan transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah disediakan secara gratis. Sedangkan pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi, siswa atau orang tua mereka membeli buku teks sendiri. Pada pendidikan tingkat menengah, siswa memiliki hak untuk mendapatkan makanan secara gratis. Dan sedangkan untuk pendidikan tinggi disubsidi oleh negara. Pendidikan orang dewasa adalah satu-satunya bentuk pendidikan yang mungkin memerlukan pembayaran untuk memastikan peluang untuk belajar untuk semua orang di sana. Adalah sistem yang dikembangkan dengan baik, hibah, penelitian, dan pinjaman. Bantuan keuangan dapat diberikan untuk studi penuh waktu di sekolah menengah atas, lembaga kejuruan atau lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan primary sampai pendidikan tinggi di Finlandia gratis, terutama menggunakan sumber dana pemerintah, kebanyakan institusi pendidikan menengah atas. Dasar dan umum didanai oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Pemerintah kota menerima dana sesuai dengan formula yang menyeimbangkan proporsi penduduk dan status sosial ekonomi. Mereka memutuskan secara demokratis bagaimana mendistribusikan dana di daerah pendidikan dasar. Wajib belajar dimulai ketika seorang anak berulang tahun yang ke-7, kecuali bagi anak membutuhkan pendidikan kebutuhan khusus. Ruang lingkup dasar pendidikan adalah 9 tahun dan hampir semua anak menyelesaikan pendidikan dengan menghadiri sekolah yang komprehensif. Pendidikan dasar diberikan secara gratis. Demikian pula dengan buku teks dan bahan ajar lainnya, dan siswa mendapatkan makanan gratis setiap hari. Di samping itu, disediakan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan secara gratis pula. Bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, lebih dari 5 km atau perjalanannya dianggap berbahaya, berhak mendapatkan layanan transportasi secara gratis. Jika waktu perjalanan harian melebihi 3 jam, murid berhak untuk menggunakan tempat tidur dan menginap di asrama. Pemerintah setempat menetapkan tempat sekolah untuk setiap murid berdasarkan jarak dengan rumah mereka. Namun, orang tua bebas memilih sekolah yang komprehensif sesuai dengan preferensi mereka, dengan beberapa pembatasan. Pendidikan dasar Finlandia menggunakan struktur tunggal, yaitu tidak ada pembagian pendidikan dasar dan menengah pertama. Pembelajaran biasanya diberikan oleh guru kelas yang sama untuk sebagian besar mata pelajaran dalam 6 tahun kelas pertama dan oleh guru mata pelajaran dalam 3 tahun terakhir tahun ajaran, terdiri dari 190 hari antara pertengahan Agustus dan awal Juni. Sekolah dilaksanakan 5 hari seminggu dan jumlah minimum pelajaran per minggu bervariasi, mulai dari 19 sampai 30 jam pelajaran, tergantung pada tingkat dan jumlah mata pelajaran opsional yang diambil. Jadwal kegiatan harian dan mingguan diputuskan oleh masing-masing sekolah. Di samping itu terdapat otonomi daerah tentang hari libur, tambahan lainnya, dan siswa mendapatkan makanan gratis setiap hari. Di samping itu disediakan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan secara gratis pula. Bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, lebih dari 5 km atau perjalanannya dianggap berbahaya, berhak mendapatkan layanan transportasi secara gratis. Jika waktu perjalanan harian melebihi 3 jam, murid berhak untuk menggunakan tempat tidur dan menginap di asrama. Pemerintah setempat menetapkan tempat sekolah untuk setiap murid berdasarkan jarak dengan rumah mereka. Namun, orang tua bebas memilih sekolah yang komprehensif sesuai dengan preferensi mereka, dengan beberapa pembatasan.
Pendidikan dasar Finlandia menggunakan struktur tunggal, yaitu tidak ada pembagian pendidikan dasar dan menengah pertama. Pembelajaran biasanya diberikan oleh guru kelas yang sama untuk sebagian besar mata pelajaran dalam 6 tahun kelas pertama dan oleh guru mata pelajaran dalam 3 tahun terakhir tahun ajaran, terdiri dari 190 hari antara pertengahan Agustus dan awal Juni. Sekolah dilaksanakan 5 hari seminggu dan jumlah minimum pelajaran per minggu bervariasi, mulai dari 19 sampai 30 jam pelajaran, tergantung pada tingkat dan jumlah mata pelajaran opsional yang diambil. Jadwal kegiatan harian dan mingguan diputuskan oleh masing-masing sekolah. Di samping itu terdapat otonomi daerah tentang hari libur tambahan. Baik, terima kasih. Seperti tadilah presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.